Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Apa kabar? Semoga Anda semua senantiasa sehat dan tetap bersemangat. Izinkan sore hari ini bukan Romo Ari yang memberikan homili, tetapi saya tamu yang memberikan homili. Dan kehadiran saya di sini menggantikan Romo Samuel yang sedang sakit, dan sebagai rekan satu rumah ya harus siap untuk menggantikan. Dan hari ini juga bertepatan dengan akan adanya pelantikan Dewan Paroki Angkatan yang ke-12 yang akan memulai karya dan pelayanannya untuk paroki ini. Dan hal ini menarik karena bacaannya pada hari ini rasa-rasanya sangat sesuai, gitu ya. Bagaimana Yesus sungguh-sungguh meneguhkan perutusannya dengan mencari-cari jalan-jalan mana yang harus ia tempuh supaya pewartaan itu berjalan, supaya pertobatan itu terwujud, dan supaya kerajaan Allah itu segera terbentuk. Maka saya sungguh-sungguh melihat bahwa lewat bacaan ini, mari kita refleksikan juga perjalanan panggilan kita masing-masing. Panggilan sebagai orang-orang yang juga dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik dan kabar keselamatan bagi dunia. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya di awal adalah mengapa Yesus tidak langsung memulai pewartaannya langsung di Yerusalem, tetapi justru dia memilih tempat yang jauh, yang ada di pinggir kota atau di sebelah utara Galilea. Dan ini sesuatu yang bukan sembarangan dipilih oleh Yesus, tetapi bagaimana ia sungguh-sungguh percaya bahwa menyingkirnya itu adalah juga jalan. Dan kita juga tahu bahwa di tempat di mana Yesus memulai memanggil para muridnya itu juga terjadi di pinggiran kota. Dan saya juga melihat, saya walaupun sebagai seorang imam diosesan untuk Keuskupan Agung Jakarta, maka saya dulu mengawali panggilan saya memang hanya sebentar di Keuskupan Agung Jakarta. Begitu tahbisan 3 bulan saya sudah langsung dipanggil sama Bapak Kardinal. Kalau seorang romo muda baru sebentar berkarya dipanggil Bapak Uskupnya, itu pasti 2 hal, ya kan? Yang pertama ada surat kaleng, yang kedua mau dipindah. Kira-kira kalau mukanya ganteng kayak gini karena apa Bapak Ibu? Karena mau dipindah, ya, mau diselamatkan. Dan ternyata saya disuruh membaca sebuah surat yang dikirimkan oleh Bapak Uskup almarhum Bapak Uskup Timika John Philip Saklil, bahwa walaupun Pastor V yang sudah berkarya hampir 7 tahun ini mau berakhir, tapi paroki misi jangan ditinggalkan oleh Keuskupan Agung Jakarta. Maka sebagai seorang imam muda, ketika membaca surat itu, maka yang terpikir dalam kepala saya itu hanya moto tahbisan. Yesaya 6 ayat 8. Ini aku, utuslah aku. Nah, maka saya hanya mengatakan, siap Bapak Uskup. Bapak Uskupnya malah yang kaget mengatakan saya siap, ya. Karena sebagai imam yang baru memulai karyanya tapi sudah mau diutus ke Papua. Tapi saya bilang sama Bapak Uskup, saya tidak takut untuk ke Papua Bapak Uskup. Cuma satu yang saya takutkan, di sana ada ular atau tidak Bapak Uskup. Tapi gak mungkin Bapak Kardinal itu menjadi uskup kalau gak pintar. Maka sebagai seorang uskup dia sudah punya cara untuk menjawab saya. Romo, saya gak tahu. Karena saya sendiri belum pernah ke Papua. Mau tidak mau saya harus berangkat ke Papua. Dan benar, ketika saya berangkat ke sana, saya menemukan banyak ular. Tapi ketika saya di sana juga,
saya menemukan bagaimana penyertaan Tuhan itu hadir. Saya nggak bisa membayangkan saya akan menjadi pastor seperti apa kalau saya tidak mengalami Papua. Saya di Papua itu bukan di Timika, bukan di kotanya, tapi di pegunungan Mapia. Ada distrik yang namanya Bomomani. Dan kami ditugaskan membuka paroki misi di sana untuk membantu keuskupan Timika. Di sana itu ada 26 paroki, tetapi yang ada imamnya itu hanya 16 paroki. Maka ketika kami diserahkan daerah Bomomani itu, kami harus memegang daerah Bomomani, paroki Bomomani, paroki Timepa, dan paroki Modiu. Dan itu menjadi daerah tempat kami berkarya. Dan yang luar biasa, yang saya katakan sebagai penyelenggaraan Tuhan, dan bagaimana Tuhan mau membentuk saya sebagai imam baru, saya mengalami pengalaman yang luar biasa tentang Tuhan, yang terkait juga tentang ular, gitu ya. Bagaimana hal itu? Dari orang yang harus mengalami ketakutan akan ular, sekarang benar-benar bukan dihindarkan ular itu, tetapi dihadapkan kepada ular itu secara langsung. Saya punya sebuah rumah doa namanya Maria Hakwa, ya, itu atapnya dari kulit kayu, tetapi sebelum kulit kayu itu ada yang namanya fiberglass, ya. Dan fiberglass itu menjaga supaya rembesan air tidak masuk ke dalam rumah doa kami. Tetapi kalau kami berdoa pagi hari, berdoa sore hari untuk misa bersama, itu ular-ular itu ada di atas di situ. Kelihatan dalam fiberglass itu. Dan itu masih agak jauhan. Jadi saya tidak terlalu takut gitu ya. Tapi ketika di belakang pasturan itu ada ular yang lewat, lalu kemudian anak-anak asrama saya berteriak-teriak karena mereka takut dengan ular, mau tidak mau saya harus memegang ular itu. Sudah pernah megang ular Bapak Ibu? Itu dingin sekali. Lembek, kenyal-kenyal kayak cilok, ya. Ya. Tetapi dinginnya itu seperti sesuatu yang tidak bernyawa. Dan itulah yang membuat saya takut dengan ular. Karena masa kecil saya waktu ada topeng monyet saya coba-coba untuk pegang ular. Dan di situ saya terbayang-bayang selalu. Dan tidak akan pernah mau pegang ular. Tapi demi anak-anak asrama saya yang ketakutan, maka kali itu saya harus berhadapan secara langsung. Korbankan anak-anak atau saya harus mengusir ular itu. Kira-kira saya milih yang mana Bapak Ibu? Kurang asem, ada yang bilang korbankan anak-anak. Ya saya harus berani memegang ular itu, ya. Saya tekan kepala ular itu dengan tongkat dan kemudian saya pegang, saya langsung masukkan ke sebuah toples gitu ya. Dan saat itu baru saya sadar, kalau tidak saya ke Papua, saya tidak akan pernah pegang ular ini. Dan pengalaman yang kedua, bagaimana sebuah desa itu mereka selalu berharap imamnya ada. Tetapi kami cuma sendiri di sana. Jadi sulit untuk selalu ada di stasi-stasi. Dan kalau ada stasi yang umatnya banyak yang sakit, lalu banyak yang meninggal, pastor harus diundang. Untuk apa? Untuk ibadat tanam salib. Dan sungguh melalui upacara tanam salib itu, saya melihat bagaimana kekuatan salib itu atas kekuatan-kekuatan jahat. Maka ketika saya mau berangkat saja, saya sudah merasakan alam itu sudah memberontak. Langit menjadi gelap. Dan benar ketika sampai di stasi Obai Karopa itu, kemudian upacara dimulai, lalu salib mulai ditanamkan, apa yang terjadi? Ular itu keluar dari bawah-bawah rumah. Lalu kemudian dari gorong-gorong ular besar dan kecil juga menjauh dari kampung itu. Dan mereka masuk ke dalam hutan. Dan disitulah saya merasakan Tuhan itu luar biasa. Dan disitulah pewartaan. Sebenarnya bukan karena di sana butuh semata-mata kehadiran seorang imam. Tapi seorang imam pun
harus belajar sesuatu pada daerah-daerah yang kita anggap terbelakang. Padahal sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama, ya, bahwa terang itu akan datang di tempat-tempat yang gelap. Mungkin saya yang waktu itu datang dalam kegelapan, ketidaktahuan, tapi dengan berani untuk berangkat ke sana, bagaimana terang itu membaharui hidup saya. Dan saya mendapatkan keyakinan yang besar bagaimana pewartaan ini harus terus dilangsungkan supaya orang mengalami keselamatan. Sama seperti Yesus, dia memang pertama-tama dia menyingkir ke Galilea Utara. Ya, kenapa dia menyingkir? Karena ketika di Yerusalem itu ada banyak hal-hal yang politis, Yesus terancam. Tetapi dia tidak melawan ancaman itu dengan kekerasan. Tapi dia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih lagi yang harus dia lakukan. Dia harus mempertobatkan orang. Dia harus mewartakan kerajaan Allah. Dia harus memilih murid-muridnya yang pertama. Dan bagaimana itu baru dapat terjadi ketika dia menyingkir. Dan ketika dia ada di sana, dia mendapatkan orang-orang yang bisa diajak bekerja sama. Dan disitulah pewartaan mulai berlangsung. Dan bagaimana pengajaran tentang kerajaan Allah itu mulai disampaikan kepada orang-orang yang sudah dipilih. Dan orang-orang inilah yang harus melanjutkan apa yang menjadi karya-karya Allah. Tetapi mereka harus mengalami. Mereka harus terjun juga secara langsung, bahkan terlibat dengan pribadi Yesus. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya di Papua tidak terlibat secara langsung, tidak mengalami hal itu secara konkret, bagaimana saya bisa mewartakan? Bagaimana saya bisa mempunyai pengalaman yang bersentuhan langsung dengan hidup saya? Pada zaman sekarang, orang itu menjadi Kristen, menjadi Katolik, itu hanya sekedar baptis, selesai. Nanti ketemu lagi Natal, Paskah. Tetapi orang tidak mau menghidupi imannya secara langsung, bergaul secara utuh dengan Yesus. Saya mau tanya sama Romo Ari. Romo Ari, milih ketua pengurus lingkungan gampang gak Romo di sini? Romo senyum udah tahu ya jawabannya ya. Pasti sulit. Karena orang gak mau bersentuhan langsung, maunya dilayani. Padahal itu saja sudah tidak sesuai dengan semangat Yesus. Yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Semangat pelayanan hilang, bagaimana semangat misi mau dihidupi? Bagaimana tentang iman itu mau bersentuhan secara langsung dengan Tuhan Yesus? Maka kita pada hari ini, mumpung masih di awal tahun, bacaan-bacaan kitab suci masih bacaan biasa pada minggu yang ketiga. Inilah saat-saat di mana Yesus mau supaya kita menggali dengan sungguh hal-hal yang patut kita kembangkan dalam kehidupan ini untuk mengikuti Dia secara penuh. Mau diutus, mau dipanggil, mau terlibat secara utuh. Sehingga akhirnya pertobatan bisa terjadi, pewartaan karya keselamatan Tuhan bisa terwujud, dan akhirnya sungguh-sungguh bahwa iman akan Yesus Kristus terwujud di tengah-tengah dunia ini. Dan saya yakin bahwa Andalah orang-orang yang dipilih pertama kali oleh Yesus untuk bagaimana ikut mewartakan dan terlibat di dalam karya penyelamatannya. Kalau bukan Anda, siapa lagi? Dan ini harus menjadi panggilan kita secara pribadi. Dan panggilan itu akan menjadi hidup kalau saya menekuninya dari hari ke hari. Bukan hanya napas, bukan hanya saat baptis, bukan hanya saat kita punya momen-momen tertentu untuk dekat kepada Tuhan. Tetapi jatuh dan bangunnya kita mau bersama-sama dengan Dia. Karena Yesus menunjukkan setia kepada Bapa, bukan kemudian hidupnya menjadi enak-enak saja. Tetapi Dia harus menyingkir,
mengalami penderitaan, mengalami difitnah, mengalami disiksa, bahkan disalib, bahkan harus menyerahkan seluruh nyawanya untuk sesama yang dikasihinya. Baru orang tahu artinya kasih yang sesungguhnya itu. Maka lewat perayaan Ekaristi pada sore hari ini, mari kita mohon rahmat kesetiaan di dalam iman dan ketekunan di dalam menghidupinya sehari-hari. Sehingga keteladanan Yesus yang mau untuk ditarik, diulur, bahkan kemudian mengalami jatuh dan bangun, semuanya dialami bukan untuk meruntuhkan iman kita, tetapi untuk memurnikan iman kita. Apakah saya sungguh-sungguh mengasihi Dia, ataukah saya hanya memanfaatkan Tuhan? Dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang masa.